Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, kali ini kita akan kembali membahas tentang kisah unik keislaman sahabat Rasulullah SAW. Dan kali ini kita akan masuk kepada sahabat yang bernama Amr bin As dan Khalid bin Walid. Kisah mereka masuk Islam itu cukup unik, dan ini bermula dari Amr bin As yang berencana ingin bertemu dengan Raja Najasyi. Dikisahkan bahwasanya Amr bin As bercerita, ketika kami selesai dari perang Khandaq, kata Amr bin As, aku mengumpulkan orang-orang Quraisy yang mengerti kedudukanku dan mendengarkan ucapanku. Lalu kukatakan kepada mereka, ketahuilah, demi Allah, aku menganggap urusan agama yang dibawa Muhammad itu semakin berada di atas angin. Aku mempunyai satu ide. Bagaimana menurut kalian? Mereka bertanya, apa idemu? Maka aku menjawab, menurutku sebaiknya kita temui Raja Najasyi dan tinggal di negerinya. Andaikan Muhammad memperoleh kemenangan atas kaum kita, maka kita sudah berada di negeri Raja Najasyi tersebut. Sebab berada di bawah perlindungannya lebih kita sukai daripada kita harus berada di bawah kekuasaan Muhammad. Sebaliknya, seandainya kaum kita yang menang, maka kita sudah dikenal Raja Najasyi hingga tidak akan mendapatkan sesuatu dari mereka kecuali kebaikan. Mereka menyahut, ini ide yang bagus. Maka aku katakan kepada mereka, sekarang kumpulkanlah hadiah untuk sang raja. Hadiah yang paling dia sukai dari tanah air kita adalah kulit yang sudah disamak. Kami mengumpulkan sekian banyak kulit yang telah disamak, lantas segera berangkat menemui Raja Najasyi. Demi Allah, kami sudah berada di sisi Raja Najasyi. Amr bin Umayyah Ad-Damari datang. Dia adalah utusan Rasulullah kepada Raja Najasyi untuk menyampaikan tentang Ja'far bin Abu Thalib dan kawan-kawannya. Amir bin Umayyah masuk menemui Raja Najasyi, lantas keluar lagi. Aku mengatakan kepada teman-temanku, oh, rupanya Amr bin Umayyah telah lebih dahulu datang. Saat bertemu Raja Najasyi nanti akan aku minta dia menyerahkan diri kepadaku. Lalu akan kutebas batang lehernya, kata Amr bin As. Kalau sudah aku melakukan demikian, kaum Quraisy akan melihat bahwasanya aku sudah mewakili mereka membunuh utusan Muhammad. Lalu aku pun menemui Raja Najasyi lalu bersujud kepadanya sebagaimana yang biasanya aku lakukan. Raja Najasyi menyambutku, selamat datang wahai sahabatku. Apakah engkau membawa hadiah dari tanah airmu? Aku menjawab, benar wahai paduka. Aku telah membawakan untukmu sekian banyak kulit yang disamak. Kulit-kulit tersebut kusajikan di hadapannya. Ia amat terkesan dan terlihat kagum dengan hadiah itu. Lantas aku berkata kepadanya, wahai paduka raja, tadi aku melihat seseorang yang baru saja beranjak dari sisimu. Dia itu adalah utusan seseorang yang menjadi musuh kami. Maka serahkanlah orang itu untuk kupenggal lehernya, sebab dia telah mencelakai salah seorang terkemuka dan orang terbaik kami. Najasyi murka seketika lalu mengangkat tangan serta memukul hidungnya Amr bin As. Sampai-sampai, kata Amr bin As, kukira hidungku sampai remuk dibuatnya. Andaikan saat itu bumi terbelah, niscaya aku sudah lari memasukinya karena rasa takutku kepada sang raja. Spontan aku berkata, sungguh, kalau aku tahu engkau tidak suka terhadap permintaanku, niscaya aku tidak akan memintanya kepadamu. Lalu Raja Najasyi bertanya, apakah engkau memintaku menyerahkan utusan seseorang yang didatangi malaikat paling mulia Jibril yang pernah mendatangi Musa untuk engkau bunuh? Aku pun bertanya. Amr bin As mengatakan, benarkah dia Muhammad SAW seperti demikian? Najasyi berkata, celakalah engkau wahai Amr bin As, patuhilah aku dan ikutilah dia. Demi Allah, dia berada di atas kebenaran, serta Allah pasti memenangkannya atas siapa saja yang menentangnya, sebagaimana dimenangkannya Musa atas Fir'aun dan bala tentaranya. Aku menyahut, apakah engkau ingin aku berbaiat kepadanya untuk masuk Islam? Najasyi menjawab, ya, tentu saja. Najasyi mengulurkan tangannya, lantas aku pun berbaiat di hadapannya untuk masuk Islam.
Kemudian aku keluar dari sisinya guna menemui teman-temanku, sementara pikiranku berubah dari yang sebelumnya. Tetapi aku masih merahasiakan keislamanku dari teman-temanku. Kemudian aku pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamanku. Di perjalanan aku bertemu dengan Khalid bin Walid, dan itu terjadi sebelum penaklukan kota Mekah. Ketika itu Khalid berangkat dari Mekah. Maka aku bertanya kepadanya, "Hendak kemana engkau wahai Abu Sulaiman?" Khalid menjawab, "Demi Allah, jalan petunjuk sudah jelas terlihat. Laki-laki itu benar-benar seorang nabi. Aku pergi untuk masuk Islam. Sebab sampai kapan kita terus menentangnya?" Aku menjawab, "Demi Allah, aku juga ingin begitu masuk Islam." Maka kami pun bersegera menuju Madinah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid lebih dahulu menghadap Rasulullah untuk menyatakan keislamannya dan berbaiat kepada beliau. Lantas aku menghadap Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku berbaiat kepadamu dengan harapan dosa-dosaku yang sudah lalu diampuni. Aku tidak mengatakan dan dosa yang akan datang." Maka Rasulullah berkata, "Wahai Amr, berbaiatlah. Islam menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya, dan hijrah menghapus kesalahan sebelumnya." Aku pun berbaiat kepada beliau dan kemudian pulang. Maka cukup unik ya kisah masuk Islamnya Amr bin As dari Khalid bin Walid ini. Padahal mereka benar termasuk orang yang begitu menyulitkan kaum muslimin. Khalid bin Walid kita tahu dialah yang menjadi pimpinan orang kafir Quraisy di saat perang Uhud, yaitu pasukan berkuda, dan membuat kaum muslimin babak belur. Amr bin As dialah orang yang membuat rencana untuk mengusir kaum muslimin yang ada di negeri Habasyah agar tidak tinggal di Raja Najasyi, dan ternyata mereka dua-duanya masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.